ada banyak model terpisah yang kita rangkai jadi satu gitu. Dan dari awal memang kita rancang supaya model agnostik, jadi nggak hanya terkait terhadap satu model tertentu saja. Kalau cuma nge-wrap model, kasih instruksi terus lempar gitu, balikan, ya technically siapapun bisa bikin itu, gitu. Apalagi kedepannya AI assisted development bakal jauh lebih kencang ya dibanding sekarang gitu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast CIO Insight. Sebagai informasi, CIO Insight adalah media yang mencoba mengangkat perspektif IT leaders perusahaan Indonesia dalam melihat isu ataupun tren teknologi terkini. Di sesi kali ini kita akan berbincang dengan Mas Ibrahim Arif atau biasa dipanggil Mas Ibam. Saya kenal Mas Ibam sejak beliau balik ke Indonesia dan kemudian menjadi VP of Engineering di Bukalapak. Kemudian juga mengikuti beliau saat dipercaya menjadi CTO di GovTech Edu, sebuah organisasi yang membantu Kementerian Pendidikan dalam mengembangkan platform digital kementerian. Dan saat ini Mas Ibam adalah founder sekaligus juga CTO dari Asa AI. Asa AI pada dasarnya adalah AI companion atau aplikasi yang menjadi teman ngobrol dan teman curhat penggunanya menggunakan teknologi AI gitu. Jadi kayak kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi dengan Asa AI tersebut sebagai layaknya seperti seorang teman gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan ngebahas tentang Asa AI, bagaimana teknologi di baliknya, juga bagaimana model bisnis yang dikembangkan saat ini, dan yang mungkin juga menarik bagi teman-teman bagaimana Gen AI juga bisa diimplementasikan di lingkungan enterprise gitu. Kira-kira itu yang kita bahas, karena itu langsung kita sapa aja. Mas Imam, terima kasih telah bergabung di acara podcast kali ini. Apa kabarnya Mas? Lagi sibuk apa sekarang? Baik, baik. Sibuk ngoding AI-nya. Okay. Banyak yang perlu ditambahin sekarang. Oke. Nah nih kan kalau AI, saya tahu, dan saya sudah menyebutkan itu kayak AI companion gitu ya. Jadi aplikasi berbasis AI yang membuat pengguna bisa ngobrol dan curhat segala macam. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Asa AI itu apa gitu. Oke, thank you. Jadi ini sebenarnya saya dan teman saya dulu di SMA ya. Kita reconnect lagi dan kita kepikir tahun lalu kita pengen bangun sesuatu nih dengan AI. Ada banyak potensi menarik dan satu yang kita lihat potensinya bisa ngebantu banyak banget adalah kalau AI-nya bisa ngobrol langsung sama kita gitu. Ngobrolnya pakai suara, bolak-balik pakai suara. Kenapa? Karena ini satu hal yang mungkin baru kayak setahun yang lalu itu nggak mungkin ada. Tapi progression dari teknologi AI udah sampai di titik yang kita udah bisa bangun voice to voice AI ya, yang bisa ngobrol langsung. Terus setelah kita bangun itu use case-nya apa? Kita sempat mikir apa ini buat ini ya, ngebantu asisten di kantor gitu, di pekerjaan gitu. Cuman satu yang kita pikiran kayaknya bisa ngebantu banget nih kalau kita ngebantu user manusia. Misalnya kalau mereka pengen minta masukan, feedback gitu, atau pengen dapat bisa curhat. Ini di kantor kayaknya ada yang nyebelin nih. Saya agak capek nih gini-gini. Mereka bisa curhat ke AI-nya ya. Dan semua ini teknologinya banyak yang kita rangkai sendiri. Jadi nggak pakai voice model yang existing gitu. Tapi kita banyak ada rangkaian model-model sendiri yang kita rangkai jadi satu, kita orchestrate supaya bisa ngobrolnya natural dan bisa ngasih feedback yang bagus juga gitu. Banyak apa ya, mungkin drawback ya dari model voice kayak gini. Kalau kita lihat model voice yang ada di chat provider yang gede gitu misalnya, mereka mungkin ngeprogram AI-nya itu sebagai buat melayani kita gitu ya. Jadinya minta tolong apapun mereka bakal ngikutin aja gitu. Tapi bisa jadi support yang kita butuhin nggak harus langsung diiyain aja gitu sama modelnya ya. Gitu. Bisa jadi ada hal-hal implisit yang kita ngobrol-ngobrol curhat-curhat, terus ternyata bisa dibantu nih dari AI-nya gitu.
Jadinya sekarang model kita itu di latar belakang ya, sebenarnya ada sekitar 6 sampai 10 model terpisah yang secara paralel dia itu monitor jalannya pembicaraan itu gimana. Terus dari situ dia bisa dapat narik decision making sendiri, apakah bisa disupport dengan cara-cara lain. Contohnya gini, misalnya pas kita curhat ke dia, kita sempat nyeletuk bahwa ya nih, gue minggu depan mau ada ujian les piano, deg-degan jadinya gimana. Nah dari situ AI-nya bisa ngambil kesimpulan bahwa oh kayaknya bagus nih kalau misalnya kita bantu remind ya, misalnya 2 hari lagi atau H-3 gimana latihan pianonya, ada yang bisa dibantu atau enggak, semangat ya gitu ngerjainnya gitu. Nah, ini kan capability yang beda ya. Kalau misalnya di chat services kan cuma ngobrol bolak-balik ya. Tapi ini secara proaktif coba figuring out segala macam possibilities untuk ngebantu usernya gitu. Jadi memang semua ini dirancang supaya dengan perspektif gimana sih kita bisa bantu user ngerasa santai, relax, dan kayak ngobrol curhat ke temen. Temen tuh nggak selalu ngikut-ngikutin aja yang kita pengen kan. Kadang-kadang dia ngasih feedback kayak nggak gini, atau kayaknya kalau dari perspektif logis harusnya gini-gini deh gitu. Nah itu yang kita kayak setara gitu ya antara pengguna dengan dari kayak teman biasa gitu, teman yang setara gitu. yes. Itu kenapa namanya juga daily friend kita sebutnya ya. Jadi buat jadi temen ngobrol harian gitu. Okay. Oh, saya itu adalah company-nya sebenarnya produknya namanya Daily Friend. Yes. Oke. Tapi kira-kira customer journey-nya gitu gimana Mas? Maksudnya saya download aplikasi, kemudian saya memilih pilihan karakter yang ada atau gimana? Ya, jadi kita download aplikasinya. Nah, nanti setelah kita download ada onboarding gitu, kita jelasin apa sih yang AI-nya bisa bantu buat kita ya, gitu. Terus kita bisa juga milih suara dan personality yang kita mau. Personality-nya udah dirancang supaya cocok dengan yang kita butuhin. Misalnya ada personality yang sangat logis gitu. Kadang-kadang kita butuh masukan yang logis ya buat. Itu dipilih oleh pengguna atau kita figurat aplikasinya figurat dari beberapa pertanyaan sampel gitu. Saat ini dipilih, jadi mereka bisa pilih gitu. Tapi memang sebenarnya kita lagi rencanain pas onboarding proses bisa ngobrol 2 arah gitu, ngasih masukan, terus dari situ kita bisa karakter pengguna tadi. Betul, dari situ kita bisa rekomendasiin ini loh kayaknya yang paling cocok ya. Cuma ini masih under active development, kita baru banget minggu ini ngobrolnya. Mungkin kalau teman-teman nonton udah ada ya. Tapi itu berarti satu karakter aja. Misalnya nggak usah kita bisa pilih berapa 2 atau 3 karakter. Enggak. Satu karakter yang kita bisa pilih approach-nya untuk ngobrol sama kita tuh gimana gitu. Soalnya bentuk support yang orang butuhin kan beda-beda ya. Gitu. Kayak tadi ada yang butuh yang didengar, yang empatik gitu. Ada yang butuh yang pakai logik untuk ngasih masukan-masukan gitu. Ada yang butuh kayak kayak misalnya seorang kayak yang ngobrol sambil bercanda-bercanda gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi dan kita bisa juga sebenarnya nge-set mau personality sendiri. Misalnya saya mau bilang dari berbagai atau saya mau kasih personality sendiri kayak misalnya tolong ngobrol kayak robot gitu. Karena saya penasaran kalau ngobrol kayak robot kayak gimana gitu. Atau ngobrol kayak alien yang nggak pernah ketemu makhluk bumi, itu bisa juga kita masukin ke situ. Nah, ini kombinasi menarik ya karena setahu saya memang saya juga ngelihat beberapa teman saya dan juga di sosial media juga banyak yang mau bilang kayak Gemini atau ChatGPT untuk ngobrol ternyata asik juga gitu. Tapi ini berbeda dengan saya itu berbeda dengan Gen AI yang ada saat ini. Maksudnya apa yang membuat berbeda sih? Karena kan sekarang saya juga bisa chat juga ke ChatGPT atau gimana tadi. Apa yang buat berbeda? Yeah. So kita memang nggak pakai satu model aja ya. Ada banyak model terpisah yang kita rangkai jadi satu gitu. Dan dari awal memang kita rancang supaya model agnostik. Jadi nggak hanya terkait terhadap satu model tertentu saja gitu. Kenapa gitu? Karena pas kita ngobrol misalnya yang ngebaca suara kita dan interpretasiin suara mungkin model A. Terus model A ngasih tau ke model B. Dia tuh si Ibam tadi ngomong gini loh gitu. Terus model B
ngebaca terus nge-decide berdasarkan masukan dari agen CDE, kayaknya approach yang terbaik balasnya gimana nih gitu. Terus dari situ dia ngasih lagi ke model F lagi yang baru, tolong omongin dong, verbalize yang saya mau balas ini, tapi verbalization-nya nadanya harus penuh excitement misalnya, karena kayaknya Ibamnya lagi capek atau lagi bosan atau gimana gitu. Jadi ada semacam emosi juga yang kita bisa deteksi apa emosi yang terbaik untuk kita deliver saat ini, dan emosinya ini kita injak ke suaranya. Jadi suaranya pun bukan suara yang robotik kayak di apa ya, kayak agen yang ngejawab customer service gitu ya, tapi suaranya bisa ya seru loh gini-gini gitu. Jadi ada emotional inflection yang bisa kita masukin, kita program ke suaranya juga di situ. Nah semua ini tuh berlangsung real time. Jadi di kita mungkin ngelihatnya cuman butuh sedetik gitu untuk agennya, untuk AI-nya ngejawab sama apa. Di latar belakang ada banyak banget sebenarnya parallel processing kayak gitu untuk nge-formulate jawaban terbaik buat user tuh apa gitu di situ. Oke. Tadi Mas Iqbal mulai membahas bahwa ada banyak model yang telah digunakan gitu. Tapi apakah memang ada knowledge tersendiri atau mungkin ya sesuatu yang bukan model lain yang ditambahkan untuk membantu model LLM ini dalam menjawab atau merespon curhatan dari pengguna gitu. Misalnya apakah ada dataset khusus yang disiapkan atau memang semua mengandalkan model LLM, cuman kemudian tadi ada agent-agent yang meramunya menjadi sebuah. Ya, ya. Kalau kita bicara soal knowledge ini ya, ada beberapa pendekatan yang mungkin orang-orang pernah dengar. Itu contohnya adalah fine tuning. Fine tuning adalah kita kasih satu set contoh pertanyaan, expected jawabannya apa, kaliin ribuan gitu, terus kita kasih ke modelnya, kita latih modelnya tambahan. Kita nggak pakai pendekatan kayak gitu, karena pendekatan kayak gitu bakal ngunci kita ke satu model saja. Yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan banyak konteks dan instruksi untuk kita berikan ke modelnya secara real time ya, secara on the fly. Ini loh konteks yang kita rasa cocok, tolong masukin, tolong desain sendiri berdasarkan semua knowledge yang kita kasih di konteksnya itu, jawaban terbaik apa di situ. Jadi kita memang injecting konteks knowledge itu ke dalam konteks di setiap request ya. Setiap kali kita ngobrol tadi yang sedetik itu, sebenarnya di belakang layar ada sekitar 5-10 halaman knowledge yang dikumpulin. Beberapa halaman itu ditulis oleh agen-agen yang tadi ya. Jadi ada agen yang udah monitor tentang hal ini, terus kita tulis kasih, ini instruksi yang bagus nih buat nanti LLM-nya pakai untuk decide respon yang terbaik apa gitu di situ. Kita nggak pakai RAG ya, jadi ada yang namanya Retrieval Augmented Generation. Itu decide dari semua knowledge yang ada, pilih subset untuk dimasukin gitu. Kita nggak kayak gitu, kita literally semua knowledge yang ada kita masukin. Kenapa gitu? Karena makin kesini jumlah konteks yang bisa diproses LLM tuh makin besar. Kalau kita lihat setahun setengah yang lalu saja ya, jumlah konteks window untuk model yang terbaik itu mungkin cuma sekitar 32.000 konteks window, 32.000 token itu. Jadi pas kita masuk kirim request ke LLM-nya, ada konteks sudah besar yang kita bisa masukin di situ. Gitu. Sekarang konteks window ini udah sampai 200.000 sampai 1.000.000 konteks. Itu 1.000.000 token ya, itu gede banget. Itu kayak kita ngelempar satu ensiklopedi setiap kali request gitu. Jadinya pendekatan kita adalah kita nggak milih-milih knowledge yang subset pakai RAG tadi ya, tapi kita punya agennya untuk desain sendiri and build instruction sendiri di latar belakang untuk kemudian digabungkan dan dikirimin gitu. Jadi yang kita kirim lumayan banyak, kayak tadi sampai 10 halaman konteks kita kirim ke modelnya ntar desain sendiri. Karena yang kita lihat juga ya, dalam 6 bulan terakhir saja model-model LLM yang baru itu sekarang sudah jauh lebih pintar dalam proses konteks yang masuk. Kayak dulu tuh kita harus bikin narasi panjang ya, pura-pura kamu jadi ini, terus kamu gini. Mungkin kalau pernah lihat trik ngechat ke model gitu ya, banyak yang kayak gitu ya. Sekarang tuh model-model tuh udah bisa dibikin
flow-nya gitu sebenarnya di input konteks ya. Jadi misalnya bahwa analisa apakah user butuh A. Kalau butuh A, pergi ke section B gitu. Kalau enggak, pergi ke section C. Dan B dan C ini beda banget instruksinya ya, contohnya. Nah, ini capability yang 6 bulan lalu nggak ada. Ini baru, ini kenapa kita lagi reform sistem prompt kita juga untuk leverage capability untuk masukin flow ke dalam input konteks ya. Jadi, kedepannya kita melihat trennya itu justru bukan lagi ke RAG, trennya itu bukan lagi ke fine tuning, tapi trennya gimana kita bisa ngeprogram behavior yang kita mau ke dalam input konteks yang bisa nerima window yang makin besar gitu. Oke. Berarti sekarang kita sekarang ngomong soal teknologinya, saya ingin ngebayangin tadi bagaimana sebenarnya dari model yang ada, apa yang kemudian Mas Ibam dan tim bangun di atasnya. Kita mungkin sebut beberapa lagi, mungkin bisa jelaskan nggak sih Mas, kira-kira saat ini yang Mas Ibam kerjakan selama ini, kira-kira di layer itu apa aja sebenarnya yang dikerjakan saat ini? Oke. Ini saya kasih contoh satu ya. Model baru kita introduce baru minggu ini banget. Kita rilis sesuatu namanya storytelling mode gitu di dalam aplikasinya. Ini apa? Jadi kita kan bisa observe ya engagement user dengan aplikasinya gimana. Ini secara anonim, kita nggak bongkar identity of course, jaga privasinya. Cuman secara anonim kita lihat bahwa ada nih user-user yang curhat terus minta didongengin cerita, gitu, diceritain, dibikinin cerita. Ya kayak gitu banget yes. So kita mikir kenapa nggak kita bantu, kita support ini ya. Jadi kita lihat usage patternnya, oke, lumayan banyak nih yang tertarik ini. Oke, udah kita coba bikin. Gitu. Ini baru kita bikin kurang lebih sekitar 3-4 minggu lah. Cuman yang sekarang bisa dilakukan adalah setiap kali user curhat gitu ya, kayak ceritain gue tentang ini dong gitu. Nanti AI-nya bisa deteksi, oh kayaknya kamu mau switch ke storytelling mode deh. Nah, storytelling mode itu nanti dia bakal nge-generate, mungkin bakal waktu 15 detikan gitu kurang lebih, nge-generate cerita buat kita gitu. Jadi kita bisa minta request ceritanya, misalnya tolong dong bikinin cerita superhero tapi gaya Indonesia banget gitu, atau bikin science fiction story tentang Indonesia beberapa abad lagi dari sekarang gitu. Dan nanti dia bakal generate, bakal bikin cerita narasinya, terus bakal diomongin ke kita, di verbalize ya, dengan gaya bahasa yang kita request. Terus dia bisa bikin ilustrasi juga. Oh, jadi ada gambarnya? Ada gambarnya. Gambarnya ntar kayak sambil lihat, sambil dengerin suara tadi penutup cerita tadi, kita juga bisa melihat ilustrasinya di dalam. Yes. Dan ilustrasinya bakal kayak slowly gerak gitu, bikin kita ngerasa bahwa memang lebih immersive ya, experience-nya gitu. Jadi ini contoh di mana kita integrate in model baru yang memang buat generate image gitu, diintegrate dengan model lain yang kita kasih instruksi kamu spesifik untuk generate cerita yang menarik gitu, berdasarkan knowledge tentang user atau berdasarkan request dari mereka. Kayak pernah aku request, tolong dong bikin cerita di mana aku yang jadi hero-nya di cerita itu. Nah, dia tahu aku programmer, dia tahu background aku gimana, dia tahu aku punya anak, dia tahu aku pernah liburan kemana gitu. Terus dia bikin ceritanya, aku lagi liburan ke situ, terus aku ternyata aku jadi superhero gitu karena ada kenapa-napa gitu. Itu relatif dengan karakter orang masing-masing. Yes, dia punya long term memory soal kita dan dia bisa relate juga sesuai yang dibutuhin gitu, sesuai yang kita request ke situ. Nah, dari situ kan kita contohnya ini kan kita introduce model-model baru ya, tapi kita juga fokus nggak cuma pakai modelnya, gimana kita bisa kasih instruksi dan alignment ke modelnya sehingga lebih sesuai dengan yang kita butuhin gitu. Kayak contohnya untuk yang generate ilustrasi tadi, kita ngasih instruksi modelnya spesifik, tolong bikin ilustrasi untuk story-story ini, tapi tolong gunakan gambar-gambar ini sebagai baseline kamu gitu. Nah, gambar-gambar ini adalah artnya dari Daily Friend. Jadi kita memang sudah commission, memang ada studio yang ngebikin art gitu buat kita. Terus ada art style-nya Daily Friend yang kita instruksikan tolong ikutin art style ini gitu. Oh, jadi itu nggak seperti kan belakangan ada kontroversi tentang style tertentu yang digunakan untuk itu, dan itu kan ada perdebatan soal copy. Kalau misalnya saya emang udah punya data set sendiri atau data image tadi yang akan digunakan di aplikasi, jadi tidak menggunakan style yang lain-lain. Ya, jadi
itu memang upaya kita ya untuk meminimalisir jangan sampai artnya malah menjiplak art style lain gitu, atau yang sering viral belakangan itu misalnya. Model-model image generation sekarang selain dikasih instruksi tolong gambar gini, sebenarnya mereka pun bisa nerima instruksi data image gitu, data gambar. Jadinya kita kasih sekitar nggak banyak sih, kayak setengah lusin aja, 6 gambar gitu. Kita kasih. Dikit ya, aku pikir apa? Iya. Butuh ratusan atau ribuan gambar, enggak ya? Enggak. Karena model-model sekarang itu mereka bukan kayak coba jiplak tulisan atau per pixelnya gimana ya, bukan. Menjadi hal yang baru nggak kayak Bukan gitu. gitu, bukan. Mereka udah bisa kayak bisa nganalisa, oh ini tuh kayak apa gayanya gimana, mungkin stroke-nya gimana atau gimana gitu. Jadi Masukin ke jadi produk yang baru, menjadi image yang yes, baru. yes. Nah, dengan kita nge-train atau kita ngasih instruksi, tolong pakai baseline ini artnya kita nih, artnya Daily Friend ya. Ini sedikit upaya kita juga sih untuk bisa menghadirkan experience yang memang koheren ya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa meminimalisir gambarnya tiba-tiba pakai art style yang dari mana-mana gitu. Kadang-kadang kan model kayak gitu suka macam-macam ya art style-nya gitu. Jadi memang sudah kita instruksikan spesifik, tolong ikutin art style-nya Daily Friend, jangan pakai yang lain gitu. Nah, itu contoh di mana model-model sekarang ya udah bisa sepintar itu, dan approach kita yang bukan pakai satu model aja, bukan cuma wrapping model aja ya, tapi juga cari model-model terbaik, terus kita coba align-kan dengan yang kita butuhkan, kita kasih konteks macam-macam supaya lebih cocok dengan style kita atau dengan kebutuhan user, terus kita gabungkan. Itu yang jadi strategi kita di ASAEA ya, pas ngembangin Daily Friend gitu. Karena sambil jalan pasti ada model baru yang lebih bagus. Model baru yang lebih bagus itu sayang banget kalau kita nggak ambil kan, kalau kita nggak pakai untuk meningkatkan experience dari user gitu. Jadinya biasanya kayak sebulan 2 bulan sekali kita ganti model nih. Oh ada yang baru nih bagus keluar, jadi kita switch ke model itu. Kita coba realignment kan modelnya, dan setelah semuanya lain lagi kita rilis ke user. Tapi sorry, saya harus nanya soal sisi. Kalau dari sisi cost kan nggak banyak menggunakan model itu, apakah saya nggak tahu, nge-charge itu berdasarkan token yang ketika dipakai doang, atau emang ketika udah punya menggunakan semuanya gitu emang udah ada bill per model gitu? Jadi strategi kita adalah kita nggak pernah hosting model sendiri ya. Kita anggap hosting model sendiri itu baru ekonomis kalau sampai di atas skala tertentu gitu. Mungkin kayak di atas berapa puluh ribu user aktif berbarengan ya. Di bawah itu nggak ekonomis, karena hyperscaler companies yang punya infrastruktur besar sekali, mereka punya economies of scale buat operate modelnya dengan operating cost yang sangat murah gitu. Jadi kita nggak make sense untuk kita hosting model sendiri. Dengan kita pakai third party provider ya, untuk kita butuh model apa, tinggal tembak request ke dia, buka koneksi tembak request ke dia. Itu bikin cost kita cuman running cost aja, nggak ada cost standby. Pakai 10 model harus standby gitu, nggak ada kayak gitu. Tapi ketika menembak ke third party itu yang di charge cuma ketika kita nembak dan ada responnya. Responnya itu. Yes. Oh, yes. Okay. Nah sekarang udah mengembangkan ASAEA udah berapa bulan mas itu? Baru 7 bulan. Oh 7 bulan ya, oke. Tapi udah rilis sejak 7 bulan lalu atau? Enggak, kita rilis, yang kita anggap rilis yang sampai ada premium subscription, premium features-nya itu baru 2 bulan lalu kurang lebih. Okay. Ya. Nah, kira-kira kalau emang teman-teman mungkin ada yang juga tertarik untuk membuat seperti itu, ini tantangan terbesar waktu membuat ASAEA itu atau Friends apa? Daily Friend. Daily Friend itu apa mas? Mungkin terbesar adalah tahu batasan dan capability dari model-model yang ada ya, gitu. Karena ada yang menganggap AI itu black box. Lempar aja semua ke dia, pasti dia bisa ngasih balasan tertentu. Ternyata nggak Nggak. Kalau lempar gitu itu sekarang ya. Ada produk-produk AI yang kayak gitu yang aku lihat. Cuman itu dari segi defensibility-nya rendah. Defensibility maksudku adalah kalau cuma nge-wrap model, kasih instruksi terus lempar gitu, balikan, ya technically siapapun bisa bikin itu, gitu. Apalagi kedepannya
AI assisted development bakal jauh lebih kencang ya dibanding sekarang gitu. Jadinya kalau mau bikin produk pakai AI, langkah pertama adalah paham dulu nih kira-kira capability yang realistik untuk bisa dilakukan oleh model-model yang ada sekarang itu apa saja gitu. Misalnya kita minta modelnya tolong lakukan decision making gitu, decision making dari masukan um, dari masukan user A, B, C, tolong di set langsung D gitu. Itu belum tentu bisa dilakukan karena belum tentu modelnya bisa punya aturan-aturan yang sesuai dengan yang kita butuhin ya untuk use case tersebut. Atau bisa jadi kita perlu masukin aturannya ke dalam input konteksnya gitu. Jadi itu perlu kita explore dulu, capability-nya apa yang realistik kita bisa masukkan. Yang kedua, belum tentu kita butuh model yang paling kompleks. Ya, ini saya sering lihat banget di yang coba bikin produk baru, mereka pakai model yang kompleks, running cost-nya mahal banget. Lebih pinter gitu. Pinter itu tergantung kebutuhan. Oh, oke. Bisa aja pinternya good enough gitu. Bisa aja nggak perlu harus level jenius. Bisa juga pinter level segini udah cukup ya. Dan cost-nya pun bakal jauh lebih murah, responnya jauh lebih cepat, lebih stabil segala macam. Jadi belum tentu kita harus selalu pakai model yang paling canggih ya gitu. Coba eksperimen, ada banyak banget model, ratusan model saat ini. Coba eksperimen macam-macam model, lihat yang kayaknya paling cocok atau sudah good enough untuk use case kita yang mana. Gitu. Baru dari situ kita maju ngedevelop pakai itu. Oke. Gitu. Berarti memang tadi tantangannya adalah gimana tahu capability dari tiap model tersebut gitu ya. Dan limitationnya. Yeah. Dan itu bisa dijawab, tantangan itu dijawab dengan banyak-banyak nyoba dan mengetahui nyoba dan mengetahui masing-masing model tersebut gitu ya. Yes. Oh gitu. Oke, berarti harus banyak belajar gitu ya.